Wilujeng pepanggihan malih para sedulur lan sederek ingkang sami katresnan. Desa Perdikan adalah sebuah wilayah desa pada zaman dahulu yang bebas pajak kepada negara dan keraton. Desa diatur sendiri akan tetapi tidak boleh menyimpang dari peraturan keraton. Pada tahun 1912 di Indonesia ada 170 desa perdikan. Di Karisiden Madiun ada 19 desa perdikan. Dan di Kabupaten Ponorogo ada 9 desa perdikan. Kemudian setelah Indonesia merdeka, desa perdikan dihapus pada tahun 1946 dan menjadi desa biasa seperti desa yang lain. Desa Ngelarangan adalah salah satu desa yang masuk wilayah Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo. Desa Ngelarangan termasuk desa perdikan pesarean karena adanya makam penguasa, yaitu makam Raden Mas Tumenggung Brotonegoro, Bupati Kabupaten Polorejo di puncak Gunung Gombak, Ngelarangan. Desa Ngelarangan berbatasan di selatan dengan Desa Muneng dan Desa Sukosari, di timur dengan Desa Mringin, di utara dengan Desa Pengkol, dan di barat dengan Desa Ngerandu. Awal mula Desa Ngelarangan menjadi desa perdikan adalah berikut ceritanya. Setelah wafatnya Raden Mas Adipati Surodiningrat I, kondisi Kabupaten Ponorogo Kutha Wetan tidak tenang. Dikisahkan Raden Mas Adipati Surodiningrat I mempunyai 23 istri dan 135 anak. Anak-anak beliau yang sudah dewasa saling berebut kekuasaan, dan jika hal ini dibiarkan, maka akan terjadi perang saudara. Keraton Surakarta yang saat itu membawahi wilayah Ponorogo mengutus Raden Tumenggung Wiryadiningrat. Namun sudah setahun semenjak kedatangan beliau, tidak bisa memberi jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapi. Akhirnya Raden Tumenggung Wiryanegara pindah ke arah barat dan menetap di Tumenggungan, yang sekarang masuk wilayah Desa Mangkujayan. Raden Tumenggung Wiryadiningrat wafat pada tahun 1837 dan dimakamkan di Desa Taman Arum. Kemudian Keraton Surakarta kembali mengirim utusan, yaitu Pangeran Purbanagara. Dengan kebijaksanaan Pangeran Purbanagara, para putra Raden Mas Adipati Surodiningrat I ditempatkan menurut bidangnya masing-masing. Antara lain, 1. Putra tertua dari istri Padmi menggantikan Raden Mas Adipati Surodiningrat I, yaitu Raden Suroloyo. 2. Putra tertua dari istri Selir diangkat menjadi bupati di Kabupaten Polorejo, yaitu Raden Mas Tumenggung Brotonegoro. Putra ketiga, yaitu putra tertua dari istri paling tua, diangkat menjadi mantri Kabupaten Pedanten, yaitu Raden Kertonoto. Dengan demikian, Keraton Surakarta berhasil mencegah perang saudara di wilayah Ponorogo. Perang Diponegoro yang meletus tahun 1825 sampai tahun 1830 membuat Kabupaten Polorejo juga berkiprah di dalamnya.
Ketika Pangeran Diponegoro beristirahat sehari semalam di Tumenggungan dan melanjutkan perjalanan kembali menuju Jogja melewati Sumaroto dan Badegan. Setelah itu, pasukan Belanda masuk wilayah Ponorogo dengan persenjataan lengkap, siap menggempur Kabupaten Polorejo. Namun Raden Mas Tumenggung Brotonegoro telah mengetahui sebelumnya dan juga sudah mempersiapkan bala pasukan untuk menghadapi Belanda. Raden Mas Tumenggung Brotonegoro lebih tahu dulu dari arah mana pasukan Belanda menyerang dari Telik Sandi. Belanda akan menyerang dari arah barat laut, maka di arah barat daya Raden Mas Tumenggung Brotonegoro membangun bakal pesanggerahan yang berbentuk menara tinggi yang berfungsi mengawasi kedatangan Belanda. Dan sekarang tempat tersebut menjadi sebuah dusun bakalan masuk wilayah Desa Polorejo. Adapun pesanggerahan letaknya kurang lebih 500 meter utara Masjid Bakalan. Dan betul, tidak sia-sia para prajurit Kabupaten Polorejo membangun pesanggerahan. Tinggi pesanggerahan 2 kali ukuran bambu, rong uder bahasa Jawanya. Ketika pasukan Belanda sampai di wilayah Kabupaten Polorejo, semua prajurit dan Raden Mas Tumenggung Brotonegoro siap dari segala aspek. Gong Kiai Demung dipukul terus-menerus, pertanda perang dimulai. Kuda Raden Mas Tumenggung Brotonegoro yang bernama Turonggo Gaprik maju melesat mengobrak-abrik pasukan Belanda nyebar pepati. Para prajurit keluar dari segala penjuru dan terjadilah perang hingga larut malam. Akhirnya pasukan Belanda mundur dan para punggawa Raden Mas Tumenggung Brotonegoro kembali berkumpul di pesanggerahan. Namun juga banyak prajurit yang tersesat karena waktu itu wilayah Kabupaten Polorejo berupa hutan belantara. Para prajurit melihat cahaya berkelip-kelip dan menuju tempat tersebut, dan ternyata itu adalah pesanggerahan. Sejak saat itu wilayah tersebut disebut Sekelip, masuk wilayah Desa Polorejo. Kemudian tempat menabuh Gong Kiai Demung dinamakan Dukuh Demung, masuk wilayah Desa Sukosari. Tempat digar-digar Turonggo Gaprik dinamakan Sawah Tegari, masuk wilayah Desa Polorejo. Dan tempat pesanggerahan Raden Mas Tumenggung Brotonegoro dinamakan Tilasan dan sekarang menjadi persawahan. Pada tanggal 15 November tahun 1825, kota Madiun jatuh ke tangan Belanda, membuat wilayah sekitar was-was termasuk Kabupaten Polorejo. Ini bisa membuat pasukan Belanda untuk kali kedua berperang dengan Kabupaten Polorejo. Sebelumnya pada bulan Agustus 1825, Belanda sudah menguasai wilayah Pacitan. Pada saat itu Pacitan dipertahankan oleh Bupati Mas Tumenggung Jogokaryo, Mas Tumenggung Jimat, dan Ahmad Taris. Dan waktunya tiba. Pasukan Belanda menyerang dari arah Madiun dan Goranggareng Magetan. Perang pun terjadi dengan cepat dan banyak prajurit terbunuh karena kurangnya persiapan untuk perang. Raden Mas Tumenggung Brotonegoro dan pekadeknya yang bernama Tejo Sumekar menunggangi kuda sang bupati yang bernama Turonggo Gaprik maju melesat ke arah selatan dan terus dikejar oleh pasukan Belanda. Dan akhirnya Raden Tumenggung Brotonegoro, Tejo Sumekar, dan sang Turonggo Gaprik menaiki sebuah gunung yang bernama Gunung Gombak. Sementara itu, pasukan Belanda mengepung gunung dari bawah dan melarang warga sekitar untuk naik ke Gunung Gombak. Setelah beberapa bulan di atas Gunung Gombak, akhirnya Raden Mas Tumenggung Brotonegoro, pekadek Tejo Sumekar, dan Turonggo Gaprik wafat karena tidak mendapatkan makanan dan minum. Setelah itu, jasad ketiganya kemudian dimakamkan di atas Gunung Gombak dengan tata cara Islam. Maka wilayah tersebut menjadi Desa Ngelarangan. Namun tidak begitu lama, jasad Raden Mas Tumenggung Brotonegoro dipindahkan ke kompleks pemakaman para bupati di Setono Jenangan. Jadi Gunung Gombak bisa dibilang menjadi petilasan dari Raden Mas Tumenggung Brotonegoro. Yang masih dimakamkan di atas Gunung Gombak sampai sekarang adalah pekadek Tejo Sumekar
dan Turangga Gaprik atau kuda Raden Mas Tumenggung Bratanegara. Demikian, semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda.